Di sini aku pakai 5 daun seledri, kita potong kecil. Jika sudah, kita sisihkan. Lima siung bawang merah, 2 siung bawang putih kita potong. Ini untuk memudahkan pas ngalusinya, jadi aku potong dulu. Bumbu yang tadi sudah kita potong, kita masukkan ke dalam blender. Tambahkan 65 ml santan atau 1 bungkus santan instan. Selanjutnya kita blender. Di wadah terpisah kita siapkan 500 gram tepung terigu. Aku pakai tepung terigu segitiga biru. 100 gram tepung maizena. Dikasih tepung maizena biar teksturnya itu nggak alot dan renyah, juga nggak terlalu gosong. Setengah sendok makan garam. Setengah sendok teh lada bubuk. Setengah sendok teh kaldu bubuk. Tiga sendok makan margarin. Seratus ml minyak goreng. Tambahkan 120 ml air. Selanjutnya kita tambahkan irisan daun seledri, bahkan bumbu yang tadi sudah kita blender. 2 butir telur ayam. Jika sudah, kita aduk rata. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa di subscribe ya, biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Kita uleni sampai tercampur rata, sampai teksturnya itu seperti ini. Jika sudah, langsung aja kita bisa potong atau kita gunting seperti ini. Langsung aja kita goreng. Kalau teman-teman mau langsung digunting di atas wajan seperti ini juga bisa, tapi hati-hati ya, jangan sampai minyaknya itu nyiprat. Jika teksturnya sudah mulai kokoh, siap kita aduk. Kalau teksturnya masih lembek, nanti adonannya bakalan hancur. Usahakan selama menggoreng itu diaduk terus biar warnanya itu cantik. Tunggu sampai warnanya coklat keemasan, siap diangkat dan kita tiriskan. Nah, ini dia hasilnya, seperti ini sudah jadi. Ini tuh rasanya enak, gurih, renyah. Kalau disimpan di toples kedap udara, insya Allah ini tuh awet. Pakai 2 buah pisang, aku pakai pisang kepok, teman-teman boleh pakai pisang tanduk atau pisang raja, karena menurutku pisang itu yang enak untuk digoreng. Kita haluskan pisangnya, halus seperti ini cukup. Jika sudah, kita pindahkan ke wadah. Tambahkan 5 sendok makan tepung terigu. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa di subscribe ya, dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya.
Tambahkan 1 butir telur ayam, 3 sendok makan gula pasir. Kalau teman-teman suka manis bisa ditambahin. Kalau tidak terlalu suka manis bisa dikurangi sesuai selera. 10 sendok makan tepung tapioka, seperempat sendok makan garam. Selanjutnya kita aduk sampai rata. Ini dia sudah mulai tercampur rata. Siapkan wadah, ini aku mau kukus, kita olesi pakai minyak, tujuannya biar nggak lengket. Pisang yang tadi sudah kita bikin, kita taruh di wadah untuk mengukus. Sambil diratakan. Kita kukus kurang lebih 15 menit. Ini dia sudah mulai matang. Jika adonan sudah dingin, kita potong kecil. Siapkan tusuk sate. Untuk tusuk satenya aku bagi menjadi 2. Kemudian kita tusuk semuanya. Ini dia hasilnya. Goreng di minyak yang panas, goreng sampai matang, jangan lupa dibalik ya biar matanya itu merata. Jika warnanya sudah mulai kecoklatan, siap kita angkat dan kita tiriskan.
Ini dia hasilnya itu seperti ini. Tekstur di dalamnya kayak gini, ini matang sampai ke dalam. Di sini aku pakai 5 bawang merah, kita iris tipis. 3 bawang putih, kita iris tipis. 'Jika sudah, kita goreng di minyak yang panas. Tujuannya biar ada aroma bawangnya, jadi sebelum buat goreng, ini aku mau buat goreng bawang merah dan bawang putih dulu. Jika sudah, langsung aja kita goreng mie lidinya, goreng sampai warnanya itu kekuningan. Jangan sampai warnanya itu coklat, karena itu nanti pahit, rasanya itu nggak enak, jadi digoreng sebentar aja. Jika sudah, kita angkat dan ditiriskan. Goreng semuanya sampai selesai ya. Selanjutnya kita iris tipis kencur. Aku pakai 5 kencur. Langsung aja kita goreng di minyak yang panas sampai warnanya itu coklat keemasan. Kita angkat dan kita tiriskan. Haluskan bawang merah, bawang putih, kencur yang tadi sudah kita goreng. Nah, halus seperti ini cukup. Bumbu yang tadi sudah kita haluskan, kita pindahkan ke wadah. Tambahkan bumbu gurih. Satu sendok teh lada bubuk. Setengah sendok makan gula pasir. Kemudian kita tambahkan bubuk baladonya. Jika sudah, kita siram dengan minyak panas. Sambil kita aduk, kalau misal minyaknya kurang bisa ditambahin lagi. Sampai seperti ini. Ini aku mau bagi jadi 2, buat rasa yang pedas dan gak pedas. Untuk rasa pedas, ini aku mau tambahin cabai bubuk. Kita campur dengan mie lidi yang tadi sudah kita goreng. Biar gampang, ini aku pakai tangan aja nyampurnya. Hati-hati ya, biar nggak patah. Kalau misal kurang, bisa ditambahin lagi bumbunya. Simpan di wadah kedap udara agar awet dan tahan lama.